Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang illegal content. Eh, saya sendiri Krisna Wijaya Sanusi, ada Romi Aditya Maulana, Ahmad Daniawan, Galinggi Septiar, sama Ahmad Maulana. Untuk yang pertama itu ada pengertian illegal content. Itu akan dibacakan oleh Romi Aditya Maulana. Pengertian illegal content. Illegal content adalah materi yang melanggar hukum dan mencakup berbagai jenis konten yang dianggap tidak benar, tidak etis, dan mengganggu ketertiban umum. Contoh-contoh illegal content meliputi konten pornografi, diskriminatif, menindas rasialis, ujaran kebencian, seksis, dan fitnah terhadap pengguna atau pihak ketiga. Selain itu, illegal content juga mencakup informasi atau aktivitas yang tidak mematuhi hukum Uni Eropa atau hukum negara anggota, serta konten yang melanggar hak cipta, memberi panduan untuk mengelabui tindakan keamanan teknis, dan konten berisi informasi pribadi pihak ketiga. Dalam konteks hukum, illegal content merujuk pada konten barang dan layanan yang melanggar hukum yang berlaku. Definisi illegal content yang luas ini bertujuan untuk melindungi ruang digital dari penyebaran konten ilegal dan sekaligus memastikan perlindungan hak-hak fundamental pengguna. Selain itu, illegal content juga mencakup konten yang melanggar hak kekayaan intelektual atau hak hukum pihak ketiga. Definisi yang luas ini mencerminkan upaya untuk mengatasi berbagai jenis pelanggaran hukum dan ruang digital termasuk isu-isu hak cipta dan keamanan informasi. Selanjutnya, tentang contoh kasus illegal content. Saya Geling Septiar. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus illegal content. Contoh kasus illegal content, selain konten pornografi, ujaran kebencian, dan judi online, penyebaran konten vintage ilegal juga menjadi perhatian pemerintah. Pada tahun 2023, Kominfo telah menangani sebanyak 8.954 konten vintage ilegal. Kasus penyebaran konten vintage ilegal yang cukup merugikan terjadi pada bulan November 2023. Sebuah aplikasi vintage ilegal bernama Anugerah Dana telah merugikan ribuan nasabahnya hingga miliaran rupiah. Aplikasi tersebut menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Aplikasi tersebut telah menipu nasabahnya dengan menawarkan pinjaman dengan bunga yang rendah. Namun setelah nasabahnya mengajukan pinjaman, bunga yang dibebankan menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu terus bekerja sama untuk mencegah penyebaran illegal konten di Indonesia. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat. Untuk upaya yang dilakukan pemerintah ada tiga. Yang pertama ada meningkatkan sosialisasi tentang bahaya penyebaran illegal konten melalui berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, dan sekolah. Yang kedua, mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi dan menghapus konten-konten ilegal secara cepat dan akurat. Yang terakhir, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran ilegal konten. Yang kedua, ada masyarakat. Eh, Pertama, memahami bahaya penyebaran ilegal konten. Kedua, lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Ketiga, segera melapor konten-konten ilegal yang ditemukan ke pemerintah atau platform media sosial. Yang keempat, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, penyebaran ilegal konten di Indonesia.
Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, penyebaran illegal konten di Indonesia dapat ditekan dan masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif. Saya Ahmad Daniawan akan menjelaskan penanggulangan illegal konten. Di sini ada 7 cara. Yang pertama, penegakan hukum. Penegakan hukum ini melibatkan seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Yang kedua, pendidikan dan literasi digital dapat membantu masyarakat dalam memahami risiko dan bahaya dari pengguna teknologi informasi internet. Yang ketiga, pengaturan konten digital. Pengaturan konten digital dapat dilakukan dengan cara membatasi akses konten ilegal. Yang keempat, kerjasama internasional. Dalam kasus ini dapat membantu dalam penanggulangan kasus ilegal konten yang melibatkan negara lain. Yang kelima, teknologi keamanan dapat membantu dalam melindungi data pribadi dan mencegah serangan terhadap sistem komputer atau jaringan. Yang keenam, pengawasan dan monitoring. Pengawasan dapat dilakukan untuk memantau aktivitas online dan mencegah penyebaran konten ilegal. Yang ketujuh, pelaporan dan pengaduan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan serta mempercepat proses penanganan kasus illegal konten. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya illegal konten. Beberapa cara mencegah terjadinya illegal konten antara lain hindari membuka situs yang tidak terpercaya, biasanya menampilkan tampilan-tampilan yang berbau pornografi seperti video dan foto-foto. Gunakan antivirus yang memiliki fitur internet security untuk memberikan informasi web mana yang aman dan berbahaya. Perbarui sistem secara berkelanjutan. Menerapkan fitur keamanan autentifikasi 2 faktor dan penggunaan hosting yang aman untuk menghindari illegal konten. Pendidikan dan literasi digital dapat membantu masyarakat memahami risiko dan bahaya dari penggunaan teknologi, informasi dan internet, serta cara untuk menghindari dan melakukan kasus illegal konten. Pengaturan konten digital dapat dilakukan dengan cara membatasi akses ke konten ilegal, seperti pornografi anak, ujaran kebencian, atau informasi palsu. Penegakan hukum merupakan cara utama dalam penanggulangan kasus illegal konten. Pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan harus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan cybercrime. Dengan adanya upaya pencegahan yang serius dan efektif, diharapkan dapat mengurangi kasus illegal konten dan kejahatan cybercrime di Indonesia. Berdasarkan hasil pemaparan dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Illegal content merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang harus dicegah karena sangat mengganggu dan berbahaya. Kejahatan tersebut untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. Kejahatan illegal content, kegiatan menyebarkan atau mengunggah, menulis hal yang salah atau dilarang atau dapat merugikan orang lain. Berdasarkan hasil pemaparan dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang UU IT sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal content. Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, diperlukan kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.